Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Cak Ngaji Cak. Monggo tentunya di channel Ngasor TV, media berbagi semangat, inspirasi dan ilmu. Untuk episode kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, saya diberi kesehatan. Tentunya yang saya sewani ini Bapak Zahri. Dia akan menceritakan tentang era pondok sebelum saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun pripun Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sedaya keluarga. Nggih. Nggih. Dari tahun berapa, Pak? Saya masuk ke pondok pesantren itu mulai awal 2001. Oh, pas saya lahir. Nggih. 2001. Awal 2001. Sebenarnya keinginan pertama itu tidak ada untuk masuk ke pondok pesantren Ngasor. Masuk ke pondok pesantren lah, itu tidak ada. Saya itu sebenarnya sudah bolak-balik lewat di Jalan Timur, di depan pondok. Depan pondok. Ada tulisan ke pesantren itu apa, kayak gitu. Dulu kan masih kita tahu sendiri pondok kita itu mewah. Mepet sawah. Mepet sawah. Mewah. Saking mewahnya itu mepet sawah. Mewah sekali. Luas Jadi, tanahnya. Karena keingintahuan saya ke pesantren tersebut, saya itu pas waktu puasa bulan Ramadan. Kalau sekarang kita kenal dengan ngabuburit. Nah, kalau dulu itu ya cuma main-main lah sama teman-teman. Golek maghrib lah istilahnya, Pak. Ya, menunggu azan maghrib. Okay. Di situ itu di selatan pondok pesantren itu dulu itu ada gudang tembakau yang jumlahnya itu ada 14-15 beserta kantornya. Nah, di situ itu ada kolam. Punya siapa itu? Pak. Mungkin punya PT yang berada di Jember. Gudang tembakau tersebut. Nah, di situ saya sama teman-teman mandi. Saya tidak mandi. Nah, ternyata di situ tuh ada seseorang menghampiri saya, nanya, lagi apa Mas? Gak ada, main. Ini saya boleh bicara Jawa? Iya. Betul apa? Nah, di situ ada seseorang. Nah, saya itu tidak tahu kalau itu yai. Nah, setelah itu menghampiri saya, takok, anu apa le? Saya jawab, dolan le. Kalau rencange jenengan? Enggak, teman-teman tetap mandi. Tetap mandi. Saya yang jaga sepeda. Oh, saya yang jaga sepeda, tidak ikut mandi. Jadi di situ Abah tanya, anu apa le? Dolan le. Enggak tahu berarti. Enggak tahu, masih belum tahu. Nah, setelah itu ya le dolan delok-delok nang jero mrono menawa kepengin mondok. Oh, gak wis le. Ngene ae. Aku njogo sepeda. Nah, setelah itu selang beberapa hari karena kakak keponakan saya itu kan ada di pondok pesantren Ngasor tersebut. Nah, itu orang tuanya ke rumah untuk mengajak saya suruh berangkat ke pondok pesantren. Nah, saya tidak berpikir panjang karena keingintahuan saya itu besar pas waktu itu. Akhirnya saya ikutlah berangkatlah ke pondok pesantren tersebut. Nah, setelah nyampe situ sowan kepada yai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya itu kaget pas waktu pertama kali tahu yai itu kaget. Kok kayak wong dek winginane. Nah, jadi saya itu sudah spontan gitu. Saya panggil le. Spontan. Lah akhirnya situ, oh nggih, wonten napa? Niki badhe mondokaken yugane. Nah, setelah itu lama akhirnya ya itu bicara. Kula nate semrap lari niki, Pak. Nggih ta, Gus. Nah, karena dulu panggilannya itu Gus dan sampai sekarang itu tetap Gus, Bu. Ada yang manggil Yai, ada yang manggil Romo, dan ada yang manggil Gus. Karena Gus itu melekat bagi putra dari seorang kiai. Putra dari seorang kiai. Lah dari situ Yai bertanya, "Kula nate semrap lari niki, Pak." "Loh, nggih ta, Gus.
nggih dek winane dolen kali rencang-rencange teng Gudang Kidul mriku. Kula tangleti apa le? Dolan lek. Nah, sangat jelas sekali kata-kata lek itu sangat jelas sekali. Dolan lek. Dolan lek. Nah, setelah itu kula tangleti malih ya lek dolan menawa apa lek dolan delok-delok nang jero, menawa kepengin mondok. Nah, akhirnya ndak lek aku ning kene ae Joko sepeda. Jawab ngoten. Nah, karena setelah waktu itu saya tahu kalau itu bakal menjadi guru saya, karena saya masih belum mengerti, tidak tahu diterima atau tidaknya mondok di situ atau belum mendaftar. Berarti belum pernah sama kali mondok. Masih belum tahu. Lah mulai dari situlah, oh ini guru saya. Terus mondok lama kelamaan sampai akhirnya masuk sekolah diniyah atau sekolah formal non formal. Dulu itu saya itu kalau disuruh sekolah non formal formal SMP SMA SMK tersebut sulit karena saya itu tidak mempunyai cita-cita ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, tapi pas waktu niku pondok niku mboten kados ngoten niku Pak nggih. Oh tidak. Dulu itu pondoknya itu pas waktu saya nyampe, karena pondoknya itu tahun 2000, saya masuk itu awal 2001. Dan di situ saya tuh santri putra yang paling kecil sendiri. Berarti masih 1 tahun. Masih 1 tahun. Di situ itu sudah ada Pak Gufron, Ustadz Gufron, ada Ustadz Nur Cahyono dan yang lainnya. Pada waktu itu kepala pondoknya itu Ustadz Imam Mutakin yang sekarang berada di selatan pondok tersebut dan mendirikan PPG musola. Setelah itu dulu di pondok itu kalau kalau musim penghujan itu susah karena godaannya itu banjir. Tapi enaknya kan dulu itu kan masih angkring. Kalau masih bambu gitu. Masih bambu. Kalau untuk Brak Pinang Permai sendiri saya itu mboten menangi ya untuk Brak Pinang Permai sendiri. Brak Pinang Permai berarti pertama kali berarti. Brak pertama kali yang didirikan di pondok pesantren Ngasor tersebut. Itu ada Brak Pinang Permai. Saya ke situ itu sudah ada brak. Itu yang di situ itu plakatnya itu Kelampis Ireng. Sebenarnya Brak Pinang Permai itu adalah Kelampis Ireng. Nah, Kelampis Ireng berhubung braknya itu dibongkar, jadi nama Kelampis Irengnya itu dipindah ke brak yang satunya. Di situ sampai berpindah-pindah, kalau tidak salah itu brak tersebut itu berpindah-pindah sampai 15 kali. 15 kali? 15 kali. Luar biasa sekali. Berarti ini kan roan, Pak. Seperti apa Pak era pas Bapak itu mlebet teng pondok niku? Maksudnya kan masih baru ngoten lho. Kan masih kecil, terus jenengan santri putra paling kecil Jambek. Santri putra paling kecil Jambek. Niku perasaan jenengan pas di era itu gimana? Kan masih belum ada teknologi sih ya? Masih belum. Dulu itu kalau mau lihat televisi, nah itu di rumahnya Pak Ustadz Juremi, yang berada di timur. Jadi kalau mau lihat TV di rumahnya Ustadz Juremi itu berangkatnya itu bawa beras dan berbekalan masak semua. Berarti masak di rumahnya Pak Juremi, setelah itu nonton TV, pulang ke pondok itu jam 1 atau jam setengah 2 itu baru pulang ke pondok. Dulu itu pas waktu pertama kali. Kalau sekarang itu kan enak, nggak usah lihat TV. Sekarang itu era modern. Langsung YouTube. Nah, YouTube itu sudah ada. Sudah semua ada. Sudah ada. Kalau sekarang itu kita itu ngekos, dulu itu masih masak sendiri. Sulit untuk mencari kayu bakar. Tahu rasanya sulit untuk merasakan yang namanya sesuap nasi. Nah, kalau sekarang itu kita tinggal nunggu teng sudah datang. Nah, itu enak sekali. Dulu masak ya. Dulu itu masak. Sing kenapa niku masak sing paling jenengan ingat sing kenapa niku
luar biasa. Yang paling berkesan di pondok pun nggih. Nggih. Yang paling berkesan di pondok itu saya itu pernah makan itu tidak beralaskan apa-apa, lengser atau piring atau apa atau Nggak ada. nggak ada. Itu cuma beralaskan apa? Mester ngeten iki, Pak. Nggih, mester ngeten iki. Dan itu pun bersama Gus Ali dan Yai sendiri. Luar biasa. Waktu itu Gus Ali sowan ke pondok. Setelah itu biasanya Gus Ali itu ketika sowan ke pondok itu yang dicari itu saya. Karena apa? Saya disuruh naik pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Saya itu enggak tahu itu malam, enggak tahu siang, sore, pagi. Pokoknya Gus Ali ketika pertama kali datang ke pondok, sowan ke pondok itu yang dicari itu saya. Sarindi. Apa Sarindi? Ayo jemput tegan. Nah, itu Gus Ali. Nah, setelah itu setelah ngambil kelapa muda, saya itu masak dan makan bersama Gus Ali. Nah, setelah selesai makan, enggak taunya yaitu mencari-cari Gus Ali tersebut. Dibilang sama anak-anak katanya Gus Ali berada di godaan gitu. Nah, setelah itu nopo yai loh apa melok mangan li iya ya Kan lari. entek wisan masak mana lah saya itu disuruh masak lagi sama yai. Nah setelah itu Biasanya enake masak jenengan. mungkin karena yai tersebut kan juga santri dulunya itu kan juga Pas santri. waktu niku masak napa jenengan? Pas waktu itu masak sambal terong sama eseng-eseng kangkung. Dan itu pun kangkungnya cari di kali, enggak beli. Kalau sekarang tuh semuanya tuh Serba instan. Iya. Jadi Kita mau apa-apa itu jadi instan. gitu. Sekarang tuh cilot aja online. Nggih. Kalau dulu itu cilot itu ya Pak Mat yang dan sampai sekarang tuh masih jualan. Jualan Itu cilot. ada, jualan cilot. Nggih. Kak, pas kula bayangaken pas ceritane jenengan niku lho, sungguh berkesan ngoten, Pak. Nggih, itulah yang paling berkesan pas waktu di pondok itu. Nggih. Nggih, bisa makan bersama Bersama. yai dan adik daripada yai tersebut. Nggih. Pengalaman yang paling mengesankan tentang pondok, Pak. Pengalaman yang paling mengesankan kalau di pondok itu apa? Semua itu pengalaman itu sebenarnya sih mengesankan semua. Nggih. Karena itu akan menjadi cikal bakal cerita saya kepada anak cucu saya nanti, bahwasanya saya itu pernah belajar di pondok. Jadi suatu saat mungkin anak-anak saya juga akan mempunyai cerita ketika berada di pondok pesantren, meskipun itu tidak sama. Okay. Kalau menurut saya itu semua yang kita lakukan di pondok pesantren itu semuanya itu akan berkesan karena tidak sama ketika kita berada di rumah. Mungkin itu. Okay. Jenengan mlebet tahun 2001. Awal 2001. Terus wisuda Madin tahun 2000. Wisuda Madin itu akhir 2009. Akhir 2009 saya itu wisuda Madin. Nah, dulu itu saya itu kelas 1 diniyah itu muridnya itu 28 dan laki-lakinya itu saya sendiri. Yang 27 itu anak perempuan. Luar biasa. Tapi saya itu tidak minder. Saya laki-laki, saya cikal bakal seorang pemimpin. Kayak gitu. Saya itu tidak minder. Meskipun saya itu laki-laki sendirian. Luar biasa. Itu kan zaman dulu. Mungkin kalau zaman sekarang itu nggak masuk. Kita nggak masuk kalau laki-lakinya cuma satu ya. Isin-isinan kalau nggak sekolah kan. Jadi satu kelas niku jenengan jalur piyambak. Jalur piyambak. Sampai kelas berapa? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 Madin. Setelah itu ada temannya yaitu Cak Ujang Haryanto dan Cak Edi Purwanto. 3. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya itu sendiri lagi. Dari ke-28 anak satu kelas itu, setelah kelas 6 itu tinggal 3 anak. Yaitu saya, Bu Faiz yang sekarang menjadi guru SMK, yang satunya itu Yuli, anaknya Pak Sopik, penjahit, yang menjahit seragam untuk anak-anak pondok tersebut. Sampai tinggal 3. Dan setelah itu kok
kate diwisuda iki nanggung turun yai. Dadi ya itu dawuh ngeten. Wis awakmu gak usah wisuda wis. Melok wisuda mben ae nderekaken mawon. Lah mungkin lamanya saya mulai dari awal 2001 sampai wisuda akhir 2009 nggih niku. Karena apa? Nggih mungkin kurangnya peserta yang akan diwisuda. Akhirnya yang 2 perempuan tersebut diikutkan untuk kelasnya Ustadz Kiki Umar Faruq beserta Cak Kubron. Yeah. Dulu yang ngucal di Romo Yai. Romo Yai Di Dinia ini. Diniyah yang asli full mucal yang Romo Yai itu pas waktu saya kelas 6. Kelas 6 itu full 1 minggu itu Yai. Pelajaran Yai semua. Yai sendiri yang pegang. Luar biasa. Dulu cek kula menangi kita saya ini diulang Romo Yai sih. Yeah. Terus dawuh sing paling berkesan dawuh Romo Yai. Dawuh yang paling berkesan kalau menurut saya ketika Yai itu dawuh, ketika Yai itu mengucapkan sesuatu apapun mungkin menurut saya itu semuanya itu berkesan. Dalam artian apa? Saya pun mempunyai buku catatan tapi tidak di sini, berada di rumah orang tua saya. Setiap kali Yai dawuh apa itu dulu itu saya catat. Saya berpikir mungkin suatu saat ketika saya itu sudah bermasyarakat ini bisa digunakan. Nah, jadi untuk dawuh-dawuh Yai itu memang semuanya itu sangat berkesan kepada santrinya. Soalnya ini itu petunjuk untuk para santri-santrinya. Niku dawuh, berarti semua dawuh Romo Yai niku berkesan nggih. Cuma mungkin ada satu dua yang saya ingat-ingat. Dulu saya itu memang mungkin cara lari sakniki niku mungkin kula niku dablek lari singen. Saya sendiri di pondok itu dipanggil bos. Kok bisa dipanggil bos? Dipanggil bos itu yang pertama kali memanggil bos itu yaitu Cak Ashari yang sekarang itu berada di Surabaya. Cak Ashari itu yang pertama kali memanggil saya itu bos. Dan semuanya itu ngikut sampai sekarang. Dengan bos lagi. Nggih. Soalnya meskipun saya itu suka bercanda, tetapi saya itu juga melihat situasi. Ketika temeriku bersama orang tua atau siapa ya pikirannya juga ikut tua. Ketika itu bersama teman-teman ora-oraan gitu. Ya seperti teman-teman ketika di situ itu bersama anak kecil ya sifatnya seperti anak kecil. Boleh dibolak-balik. Tetapi ketika kita itu bersama anak kecil, sifat kita itu memang harus dijaga. Jangan kita itu seperti anak kecil, tetapi kita itu mempunyai planning bahwasanya ya nopo carane didik anak kecil tersebut akan mempunyai pikiran lebih dewasa. Kayak gitu. Terus yang terakhir, pesan-pesan untuk santri modern. Jenengan kan termasuk santri lama, Pak Bos. Saya panggil Pak Bos. Pesan-pesan untuk santri modern pun mungkin pesan-pesan untuk santri modern itu yang penting menjadi santri itu mantep, akhirnya itu bakal keanggap. Dalam artian itu apa? Ketika itu temeriku ini kata-kata madep berarti kita itu mempunyai kita melihat ke depan. Kalau artinya kita menganutlah apa yang diperintah oleh Yai dan apa yang menjadi larangan daripada Yai tersebut. Kita disuruh ngaji, sebenarnya kan kita selama 1 hari 1 malam itu kan sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Kayak kita mau makan, kita waktu ngaji, kita mau sorokan, kita mau hafalan, kita mau tidur, kita sebenarnya sudah ada waktunya sendiri. Tinggal kita sendiri itu yang ngaturnya itu gimana, kan kayak gitu. Jadi nggak boleh bolak-balik gitu. Itu untuk madep. Terus mantep, mantep dalam artian itu bahwasanya apa yang kita cari
kalau kita mau mencari pasti kita akan mendapatkan kan Nggih. gitu. Jadi usaha tidak akan Nggih. menjadi hasil. Kita niat dari rumah berangkat ke pondok pesantren untuk mencari ilmu. Karena di situ tuh tidak diterangkan ilmu apa saja kan kayak gitu. Ilmu apa saja. Jadi mbuh ning pondok iku mau ya diuruki nukang, mbuh ning pondok diuruki macul, mbuh ning pondok niku diuruki napa mawon. Disitulah ilmu. Yang dalam artian itu barang angel lek sik durung ketemu. Kan ngoten. Ketika semua itu sudah ketemu, nggih, malah gampang. Nggih. Itu mantep, nggih mantep pun. Napa apapun yang diperintah oleh yai, nggih monggo kita sebagai santri kalau memang napa ati niku pun karep napa mantep teng yai, nggih kita ikuti. Yai satu latoleh. Mboten satu latoleh pun. Nggih, ketika yai mengutus ke timur nggih ke timur, ke barat nggih ke barat, ke selatan nggih selatan, ke utara nggih ke utara. Dan pada akhirnya itu bakal keanggap. Meskipun mungkin ya itu dawuh ngeten dulu, ya itu dawuh ngeten. Sopo arek sing ning pondok iku nglakoni molimo, yo bakal iku gak kerasan ning pondok. Dan disitulah saya itu berani menjawab. Lek terus kula nggih mboten ngoten. Lho terus piye? Lah lek lare niku gak ada kerentek kepingin dados lare ingkang rade bener, insyaallah nggih mboten sampai ngoten. Iya, tapi 1000 banding 1. Di dalam hati itu saya kerentek, yo nggih menawi sing setunggal niku kula ngoten. Nggih menawi sing setunggal niku kula, karena ya itu daunnya 1000 banding 1 kan kayak nggih menawi sing setunggal niku kula. Nah, dan yai sendiri sering kali napa dawuh sapa arek sing nglakoni molimo ning pondok yo nggih namung diakoni santri dunya, mboten diakoni santri teng akhirat. Maka dari itu bakal keanggap niku kalau bisa kita itu nggih menjadi santri ketika kita berada di dunia, juga menjadi santri ketika kita berada di akhirat. Dalam artian mungkin 1-2 kesalahan kita itu kita bisa ikut gondelan teng yai. Dalam artian kita itu masih dianggap ketika kita sudah tiada nanti, kita itu masih bisa berkumpul bersama guru kita. Karena ketika kita itu di dunia mempunyai guru, maka gurulah itu yang nomor 1. Orang tua itu nomor 2, dan yang nomor 3 itu adalah teman terdekat. Nggih. Gimana Pak, matur suwun Kang Kadah. Niki perbincangan yang wow soal pondok pesantren Ngasor. Tadi zaman dulu itu luar biasa sekali. Nggak sama sih, eranya memang nggak sama. Dulu era jenengan kali erane kula, termasuk lagi era jenengan santen sing napa niku mengikuti channel CNC. Pun sekian, terima kasih. Niku wow perbincangan kami di Cak Ngaji Cak, monggo tetap ikuti terus podcast kami di channel Ngasor TV, media berbagi semangat, inspirasi dan ilmu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.